Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Di tahun 2021 ini, Mini meluncurkan 3 produk baru sekaligus 8 varian baru. Ada Mini 3 door, Mini Cabrio, dan Mini 5 door. Dan semua itu sudah melewati 4 generasi. Nah, untuk yang 3 door itu tersedia dalam 3 varian. Ada Cooper, Cooper S, dan John Cooper Works. Yang di sebelahku ini adalah yang versi Cooper S. Lalu yang Cabrio itu juga tersedia dalam 3 varian. Ada yang Cooper, Cooper S, dan juga John Cooper Works. Untuk yang 5 door, kita sekarang lihat yang 5 door. Nah, untuk yang 5 door itu tersedia dalam 2 varian. Ada yang Cooper dan Cooper S. Dan sebelahku ini adalah yang versi Cooper. Nah, di generasi keempat ini kita akan melihat lompatan yang cukup besar mulai dari desain, teknologi, dan juga nilai khas Mini yang terus dipegang sebagai pedoman yang membuatnya ikonik, klasik, dengan go-kart feeling yang kuat. Jadi jangan kemana-mana, simak videonya. Seperti biasa, sebelum aku start, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika kita ingin hidup kita lebih baik, maka jangan sibuk untuk menilai kekurangan orang lain, nanti malah kita kehabisan waktu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Oke, sip. Sekarang kita start review Mini 3 door Cooper S dulu. Kita langsung lihat ke desain bagian depannya. Yang baru itu adalah bumpernya ini sekarang kelihatannya jauh lebih sporty. Ini juga ada lubang di kanan sama di kiri. Ini untuk menandakan bahwa ini juga adalah versi Cooper S. Dan bukan hanya untuk hiasan saja, tapi ini juga sebagai air curtain, jadi untuk menambah aerodinamika juga. Lalu juga desain lampunya yang baru. Ini ada DRL yang melingkari, lampu utamanya yang juga sudah LED. Sama, karena ini sebuah Cooper S, jadi ini ada stiker berwarna hitam di atas ini membuat mobil kelihatan sporty. Lalu juga logo Mininya warnanya hitam. Dan juga finishing bumpernya di bagian samping ini warna black piano. Mungkin itu di bagian depan. Kita langsung ke bagian sampingnya. Ini yang menarik perhatianku pertama di bagian samping ini adalah velgnya. Velgnya ini two-tone, jadi dia 2 warna. Ini menurutku keren plus sporty juga. Nah, ini velgnya dia 18 inci serta juga bannya itu sudah run flat tire. Lalu juga desain di bagian samping ini untuk logo S-nya dia sudah baru. Spion dia melipat sudah elektrik. Dan ini juga mobilnya juga two-tone, jadi dia 2 warna nih, bawah bodinya warna biru, atapnya warna hitam. Sama tadi ada yang kelupaan bahwa ini sudah dilengkapi dengan rain sensor. Untuk bagian belakangnya, menurutku bagian belakang ini perubahannya nggak begitu banyak ya. Mungkin hanya bumper di bawah ini saja. Terus knalpotnya juga dia finishingnya, ini ada 2 knalpotnya, finishingnya warna black piano. Untuk lampunya ini sama, ini seperti bendera Inggris dibagi 2 kanan kiri, atau Mini menyebutnya Union Jack. Ini sudah LED. Dan juga finishing di sini warna black piano juga, logo Mininya warna hitam. Untuk bagasi ini menurutku nggak terlalu besar bagasinya, tapi cukup, tapi menurutku tidak terlalu besar. Tapi dia tersedia kompartemen di bagian bawah, sama ada separator. Mungkin itu aja di bagian bagasinya. Dia masih belum elektrik juga bagasinya. Sekarang kita lihat mesinnya. Nah, untuk membuka kap mesinnya itu lebih simpel. Jadi dituas di bagian dalam itu tinggal kita tarik 2 kali dan kita langsung bisa buka aja. Jadi nggak ada tuas lagi. Dan khasnya Mini adalah ini lubang untuk lampunya ini ada di
kap mesin. Sebelum aku membahas mesinnya, aku mereview Mini 3-door Cooper S itu di showroom Mini Maxindo di kawasan Arteri Pondok Indah. Kita simak dulu informasi tentang Mini Maxindo. Showroom yang dimiliki oleh Mini Maxindo berada di lokasi yang sangat strategis di kawasan Arteri Pondok Indah. Sebagai standar pelayanan yang profesional, Mini Maxindo ini memberikan pelayanan yang lengkap, dari mobil baru hingga pelayanan purna jual yang ditangani oleh tenaga ahli yang handal. Dan pastinya, jasa servisnya tidak perlu diragukan lagi karena selalu menggunakan suku cadang orisinil dari Mini. Dan jika teman-teman ingin melihat langsung koleksi Mini yang lengkap, teman-teman bisa langsung datang ke showroom Mini Maxindo ini yang lokasinya tidak jauh dari Mall Gandaria City. Luar biasa ya Mini Maxindo. Nah, sekarang kita bahas mesinnya. Seperti yang aku bilang di awal itu Mini 3-door ini tersedia dalam 3 varian. Ada Cooper, Cooper S dan John Cooper Works. Bedanya itu paling ini ada di mesin. Kalau yang Cooper itu mesinnya dia 1500 cc. Untuk Cooper S dan John Cooper Works itu mesinnya 2000 cc. Dan itu juga tenaganya di 3 varian tersebut beda-beda. Untuk yang 3-door yang Cooper S itu mesinnya dia 2000 cc, 4 silinder dengan mini twin power turbo, menghasilkan tenaga 192 HP serta torsinya itu 280 Nm. Untuk akselerasinya 0 sampai 100 km per jam, mobil ini bisa menempuh dalam 6,7 detik. Dan untuk top speednya itu 235 km per jam. Luar biasa ini emang. Mungkin itu aja di bagian kap mesinnya, di bagian mesinnya. Sekarang kita langsung lihat interior dari 3-door dulu. Nah, tadi aku ada yang kelupaan. Ini kacanya itu di pintu kanan kiri dia sudah frameless. Dan ini menurutku ada yang unik ya. Gagang untuk membuka pintunya ini dia unik punyanya Mini nih. Ini juga di sini tuh yang kanan ini digabung dengan tombol untuk lock dan unlock. Sebenarnya juga di bagian sini nih finishingnya dia warna black piano. Dan ini juga dia kok semua kulit. Ini sudah keren itu. Kita nyalakan dulu mesinnya. Oke. Aku rasakan dulu dari kursinya. Kursinya ini menurutku dia nyaman kursinya. Ini mirip seperti bucket seat. Jadi badan tuh seperti dipeluk oleh kursinya. Sayangnya untuk pengaturan kursinya itu dia masih manual, belum elektrik sama sekali. Untuk setir ini dia digenggam dia cukup nyaman. Tidak begitu empuk tapi dia cukup nyaman. Ini untuk tombol-tombol di samping dia finishingnya dia warna black piano. Ini desain warnanya ini dia baru. Lalu ini ada pedal shift di bagian belakang. Oh ya, aku juga lupa menyebutkan bahwa nih dia 7 speed transmisinya. Lalu untuk instrumen depan ini tidak full digital, hanya speedometer tengah aja, dan ini juga tidak terlalu besar dia. Untuk tachometernya dia masih analog, yang untuk ini bensin juga dia masih analog, cuman dia dikasih lampu dari belakangnya. Lalu untuk tengah head unit ini dia juga cukup lengkap. Ada untuk Apple CarPlay, Android Auto dan Bluetooth, dan juga banyak lagi. Lalu juga ini sampingnya ini pinggiran ini ada ambient light yang keren, dan warna ini bisa kita ganti-ganti juga dari tuas di bagian atas ini. Lalu bawahnya ini ada untuk pengaturan AC. Jadi dia juga sudah dual zone untuk temperaturnya saja. Bawahnya ini dia ada untuk menyalakan mesin, auto start, stop, traction control, dan mengganti mode berkendara. Nah, kalau misalnya kita pindah ke sport, itu kita bisa melihat ada sport display. Kalau misalnya kita akselerasi itu kita bisa lihat berapa tenaga dan dipakai dan berapa torsi yang dipakai. Lalu untuk transmisinya ini desainnya sedikit mirip-mirip dengan BMW, tapi
desainnya itu diubah dan stick bawahnya itu sedikit ditinggikan. Sama dia rem tangan juga sayangnya dia masih manual, belum elektrik. Nah di bagian tengah ini ada tempat untuk meletakkan HP. Sama ini juga tangan ini berfungsi sebagai armrest yang bisa kita naikkan dan turunkan. Ini juga ini empuk, bagian tengahnya empuk. Di depan sini dia juga ada kompartemen yang cukup besar. Nah, yang aku suka lagi adalah ini desain di bagian depan ini juga kelihatan elegan mobilnya, ditambah lagi sama ambient light di bagian bawah. Sama speaker dia juga sudah Harman Kardon di depan, kanan, kiri, di sini, di tengah, sama juga di pintu. Sama yang terakhir, ini juga dilengkapi dengan sunroof. Hanya untuk membuka kacanya elektrik, tapi untuk membuka tirainya ini dia masih manual. Mungkin itu aja ya di bagian di 3-door. Dan sayangnya adalah aku tidak bisa membahas yang bagian belakang karena aku tidak cukup untuk masuk ke bagian belakang. Tapi kalau lebih di bagian belakang itu dia ada untuk cup holder dan hanya cukup untuk 2 seat. Tidak bisa untuk 3 seat dan juga sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Mungkin itu aja di 3-door. Kita langsung bahas yang 5-door. Kita langsung aja lihat bagian depannya. Tampang depan ini berkesan seperti mobil listrik. Ini grillnya nyaris tidak terlihat. Yang baru juga ini bumpernya ya sudah pasti ini bumpernya kelihatan baru. Finishing sampingnya ada warna chrome dan warna black piano. Lalu di sini ada logo Mini. Ini juga desain lampunya baru. Ini ada DRL yang melingkari lampu utamanya yang juga sudah LED. Lalu juga bumper depan ini juga baru. Sama teknologinya ini juga dia sudah dilengkapi dengan rain sensor, lalu juga lane departure warning dan juga cruise control with braking function. Untuk bagian sampingnya kita lihat dari velgnya. Ini velgnya menurutku kelihatan elegan dia. Dia 17 inci dengan ban yang juga sudah run flat tire. Lalu yang juga kelihatan klasik, menunjukkan klasikan mobil juga ini desainnya seperti mobil-mobil zaman dulu juga. Dia sudah bisa dilipat secara elektrik spionnya. Sudah dilengkapi juga dengan keyless entry dan mobilnya ini juga sudah two tone. Jadi warnanya 2. Bawah warnanya bisa kita pilih sendiri, atasnya warna hitam atapnya. Untuk bagian belakangnya ini yang baru adalah bawah. Bumper bawah ini dia baru warna hitam doff. Ada knalpotnya 1. Nah perbedaannya kalau Cooper semua produk Mini ya, kalau misalnya dia variannya Cooper itu knalpotnya hanya 1. Tapi kalau misalnya sudah Cooper S sampai ke John Cooper Works itu knalpotnya ada 2. Ini desain lampunya juga ini seperti bendera Inggris dibagi 2 atau Mini menyebutnya Union Jack. Lalu di sini ada logo Cooper. Lalu bagasinya ini cukup besar ya, bagasinya cukup besar. Sayangnya dia tidak dilengkapi dengan dia dilengkapi juga dengan kompartemen di sini. Kompartemennya juga cukup dalam dan cukup besar. Sama juga ada lampu. Sama ada separator. Mungkin itu aja. Sekarang kita bahas mesinnya. Mesinnya ini 1500 cc, 3 silinder dengan mini twin power turbo, menghasilkan tenaga 136 HP serta torsi 220 Nm. Untuk akselerasinya 0 sampai 100 km per jam itu bisa ditempuh dalam 8,1 detik. Dan untuk top speednya itu sekitar 207 km per jam. Dan transmisi sendiri ini juga
7 speed. Mungkin itu aja mesinnya. Sekarang kita lihat interiornya. Untuk kursi bagian belakang, terus terang aja ini tegak kursinya. Ini posisi sudah fix. Dia agak tegak kursinya. Terus juga untuk legroom, ini posisi berkendara gue. Dia sisanya tidak begitu banyak. Untuk headroom dia juga sisanya lumayan banyak, tinggiku 175 cm. Sayangnya itu aja kursinya tegak dan tidak bisa diatur lagi untuk recliningnya, sudah fix. Pintu dia juga kecil pintunya. Ini gagang pintunya juga sama seperti di depan dia. Unik gagang pintunya mini itu. Ini sini finishingnya dia warna black piano. Cup holder yang kompartemen ini yang kecil menurutku di bagian kanan sini, kanan kiri, sama cup holder di tengah. Jadi untuk bagian belakang ini sudah memang fix untuk 2 orang, tidak bisa 3 orang karena di tengah sini ada untuk meletakkan cup holder, sama ada seat pocket, dan juga tidak tersedia armrest. Mungkin itu aja di bagian belakang. Kita langsung ke bagian depan. Nah, untuk interiornya kita nyalakan mesin dulu. Oke. Bagian interiornya ini menurutku ini keren, cuman menurutku kok mini itu kurang lebih interiornya sama yang lain itu kurang lebih mirip-mirip. Mungkin konsepnya itu seperti BMW ya. Jadi BMW itu produknya itu hampir semuanya interiornya sama, kecuali yang BMW M. Untuk yang bukan BMW M tuh interiornya kurang lebih mirip-mirip untuk semua produknya. Mungkin karena supaya yang punya BMW kalau pindah ke BMW yang lain itu lebih familiar untuk cara mengoperasikannya semua. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kita bahas kursinya ini. Ini kursi yang menurutku empuk kursinya. Dia mirip-mirip ke bucket seat. Jadi kursi itu seperti badan kita tuh seperti dipeluk oleh kursinya. Lalu di samping ini untuk setir dia ini finishingnya dia black glossy. Ini desain setirnya baru. Dan setirnya ini cukup nyaman untuk digenggam. Tidak terlalu empuk tapi cukup nyaman untuk digenggam. Lalu untuk setirnya ini pengaturannya sudah tilt dan teleskopik. Nah, misalnya kita tilt itu dia instrumen depannya ikut naik turun kecuali teleskopiknya. Instrumen depan ini tachometer dia masih analog. Untuk pengaturan untuk bensin juga dia masih analog, hanya speedometer tengah dia yang sudah digital. Lalu head unit ini juga sudah cukup lengkap, dia dilengkapi dengan Apple CarPlay, lalu juga Android Auto dan Bluetooth. Ini juga kalau misalnya kita ganti ke sport itu kita bisa melihat sport display. Jadi kita bisa melihat kalau kita akselerasi kita bisa melihat berapa tenaga yang dipakai dan berapa torsi yang dipakai. Ini ada mode sport, ada mode normal dan juga ada mode green atau eco. Di bawah ini ada untuk pengaturan AC. AC untuk temperatur sudah dual zone. Untuk kipasnya, untuk pengaturan kipasnya enggak. Untuk bagian bawah sini ada untuk auto start stop, menyalakan mesin, untuk traction control sama untuk pengaturan mode berkendara. Di bawah sini dia ada 2 colokan USB. Ada 2 cup holder. Transmisinya desainnya mirip-mirip seperti miliknya BMW, cuman desainnya sedikit diubah dan stick bawahnya ditinggikan. Lalu juga ini pengaturan tengahnya ini ada untuk pengaturan ke head unit. Lalu juga rem tangan sayangnya juga masih manual. Pengaturan kursi saja ini juga masih full manual dia. Ya, masih full manual. Lalu sini ini ada untuk meletakkan handphone kita. Sama ini juga bisa dipakai sebagai armrest. Armrestnya kita bisa naikkan dan turunkan. Lalu sini ini juga ada kompartemen. Ada kompartemennya cukup besar.
Dan depan sini finishingnya semua warna black piano. Ini juga di pintunya dia warna black piano. Dan ini gagang pintunya juga unik ya. Gagang pintunya mini ini. Ini juga yang di bagian kanan dia digabung sama tombol lock dan unlock. Mungkin itu aja. Dia sayangnya tidak dilengkapi dengan sunroof dia sayangnya. Mungkin itu aja. Ini keren mobilnya, termasuk juga elegan. Ini mobil menurutku juga elegan dan ada kesan-kesan sportinya juga. Untuk harga, ini aku cantumin di bawah sini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.